Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thomas Andrea Tarihoran, NPM 50251, kelas 4B, MK Telaah Kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang berjudul tentang model dan prinsip perkembangan kurikulum. Dan poin yang pertama ini kita menjelaskan tentang prinsip perkembangan kurikulum. Prinsip perkembangan kurikulum dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip umum. Prinsip umum ini ada prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi ini yang merupakan suatu dasar yang paling mendasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya sebuah kurikulum, yang artinya apabila prinsip ini tidak terpenuhi dalam sebuah kurikulum, maka kurikulum tersebut tidak ada lagi artinya. Dan yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip ini dalam kurikulum, bahkan suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas sehingga dapat diimplementasikan dengan bagus. Dan prinsip yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Dalam prinsip ini, yang perkembangannya dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan dan tidak terputus-putus, yang artinya bagian-bagian aspek tidak lepas melainkan satu sama lain, memiliki hubungan fungsional yang bermakna sesuai dengan jenjang pendidikan, struktur dalam satuan pendidikan, dan tingkat perkembangan siswa. Dan yang selanjutnya ada prinsip efisiensi. Di dalam kurikulum ini dapat mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dan memerlukan biaya yang murah. Kurikulum yang terlalu menuntut keahlian ini dan peralatan yang sangat khusus serta biaya yang mahal merupakan kurikulum yang tidak praktis dan sukar dilaksanakannya. Dan selanjutnya ada prinsip efektivitas. Dalam kurikulum ini, prinsip kurikulum tidak mudah, dia sederhana dan murah. Keberhasilannya harus diperhatikan secara kuantitas dan kualitas karena perkembangan kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dan perencanaan. Dan selanjutnya ada masuk ke prinsip khusus. Nah, dalam prinsip khusus ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan prinsip ini merupakan suatu kegiatan arah ke semua kegiatan pendidikan, perumusan, komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini mencakup tujuan yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan jangka akhir. Dan selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Memilih isi dalam pendidikan ini yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan pada perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan. Yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan. Dan prinsip yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Dalam pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan dalam proses tersebut. Yang pertama, apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran? Yang kedua, apakah metode atau teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa? Dan yang ketiga, apakah metode atau teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat? Dan yang keempat, apakah metode teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif? Dan yang kelima, apakah metode teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa? Dan yang keenam, apakah metode atau teknik tersebut mendorong berkembangnya
kemampuan baru. Itu salah satu cara teknik-teknik dalam pemilihan proses belajar mengajar. Dan yang selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran. Kita dalam proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat atau alat bantu pengajaran yang tepat. Alat atau media pengajaran yang diperlukan, apakah semuanya sudah tersedia? Bila alat tersebut tidak ada penggantinya. Kalau ada alat yang harus dibuat, hendaknya memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, waktu pembuatannya. Dan yang terakhir, bagaimana pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, apakah dalam bentuk modul, paket belajar, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Penilaian merupakan bagian integral dalam pengajaran. Dalam penyusunan alamat atau alat penilaian tes, hendaknya diikuti langkah-langkah sebagai berikut. Pertama ada rumusan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang kedua ada uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Ketiga, hubungkan dengan bahan pengajaran. Yang keempat, tuliskan butir-butir tes. Dan yang kedua ada merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan beberapa hal. Pertama, bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Selanjutnya, berapa lama waktu dibutuhkan untuk melakukan tes. Nah, selanjutnya materi tentang model pengembangan kurikulum. Dalam model pengembangan kurikulum, saya mengambil beberapa para ahli. Yang pertama ada dari para ahli Robert S. Zeiss. Robert S. Zeiss atau dia lahir di tahun 1976 dalam Arifin 2011 di 137 sampai 143. Dia mengemukakan 8 model pengembangan kurikulum dasar. Yang teoritisnya adalah institusi atau orang yang menyelenggarakan pengembangan, pengambilan keputusan, penetapan ruang lingkup, kegiatan yang termuat dalam kurikulum, realitasnya dan implementasinya yang pendekatannya bagus. Dan model-model tersebut dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada the administrative atau line staff. Model-model ini menggunakan prosedur garis staf atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Yang maksudnya, inisiatif pengembangan kurikulum ini berasal dari pejabat tinggi atau Kemdiknas. Dan selanjutnya, model yang kedua ada the grassroots model. Inisiatif pengembangan kurikulum ini berada di tangan guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun dari beberapa sekolah sekaligus. Model ini didasarkan pada 2 pandangan pokok. Yang pertama, implementasi kurikulum akan lebih berhasil apabila guru-guru sebagai pelaksana sudah sejak semula. Yang kedua, pengembangan kurikulum bukan hanya melibatkan personal yang profesional atau guru-guru saja. Dan yang ketiga, ada model the demonstration model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala kecil. Dalam pelaksanaannya, model ini menuntut sejumlah guru dalam satu sekolah untuk mengorganisasikan dirinya dalam memperbarui kurikulum. Dan model yang terakhir yaitu ada model kurikulum berorientasi kecakapan hidup. Pengembangan kurikulum ini yang berorientasi kecakapan hidup harus menggambarkan aspek-aspek. Yang pertama, kompetensi yang relevan untuk dikuasai peserta didik. Yang kedua, materi pembelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Dan yang ketiga, kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi. Dan yang keempat, fasilitas, alat dan sumber belajar yang menunjang dan memadai. Dan yang kelima, kompetensi dan dapat diaktualisasikan dalam pola kehidupan peserta didik sehari-hari. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.